Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, balik lagi bersama saya Abdul Fatir. Kali ini kita sharing ya. Tapi di sini saya akan berbagi tips yang saya dapatkan dari berbagai sumber, baik dari pembelajaran para asatidz, dari hadis, Quran. Dan sebelumnya mohon maaf jika ada salah, bisa dikoreksi. Ya, tips sukses ya. Mungkin beranggapan sukses itu banyak yang dikategorikan banyak harta, atau mungkin karir meningkat ya, atau popularitas ya. Ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena memang definisi sukses itu beragam ya. Namun sukses yang sesungguhnya di sini saya akan coba uraikan ya. Tips sukses pertama adalah satu, dahulukan Allah ya. Jadi setiap kita beraktivitas ya, kita hendaknya mendahulukan Allah. Awali aktivitas kita dengan bismillah ya. Dengan begitu kita memiliki kepercayaan diri, dengan secara tidak langsung Allah akan membimbing kita. Kedua adalah mulai melangkah ya. Hendaknya kita mulai melangkah setelah mengucapkan bismillah, baik kita bekerja atau ke kantor atau bisnis atau mungkin hal-hal yang lainnya ya. Kita di situ sudah memiliki kemauan. Nah, yang ketiga adalah kerjakan apa yang kamu bisa ya. Jangan beranggapan kalau kita ini tidak bisa apa-apa ya. Tentunya Allah menciptakan makhluk dengan kesempurnaannya, dengan kemampuannya, keahliannya, yang mungkin terkadang kita sendiri tidak menyadari. Nah, terkadang juga kekurangan itu bisa menjadi kelebihan. Nah, disitulah kadang kita tidak menyadari. Yang keempat adalah jangan malu bertanya ya, terutama pada ahlinya ya. Jadi kalau misalkan kita merasa belum bisa untuk melakukan sesuatu, hendaknya kita bertanya atau belajar ya. Namun kita usahakan bertanya pada ahlinya ya, agar kita bisa lebih memahami apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan. Ya, kelima, kembangkan skill yang kamu miliki. Ya, tentunya setiap insan itu memiliki skill, baik di segi olahraga, skill seni, melukis, menggambar, ataupun mungkin skill berkomunikasi ya, karena memang komunikasi itu sebenarnya skill ya. Atau mungkin skill-skill lainnya yang terkadang kita tidak menyadari bahwasanya itu adalah skill atau bakat alam yang Allah berikan kepada kita. Keenam, perbanyak menjalin hubungan atau silaturahmi. Nah, banyak orang yang terkadang tidak menyadari bahwasanya menjalin hubungan itulah kunci atau pembuka kesuksesannya, baik di dalam berbisnis ataupun usaha lainnya. Nah, di sini atau mungkin ketika kita silaturahmi dalam keadaan susah, bisa jadi ada teman yang menawarkan
bisnis atau kerjasama, atau mungkin yang kadang perlu kerja, mungkin bisa jadi dari teman itulah dia membuka kunci atau peluang dengan menawarkan berbagai macam pekerjaan, atau mungkin yang di situ kita sendiri tidak menyadarinya. Nah, kemudian yang ketujuh. Nah, di sini saya akan berbagi ada tips, ada 10 ya, 10 tips tentang sukses ya. Jadi yang ketujuh ini adalah ciptakan hidup yang harmonis. Hendaknya kita menciptakan hidup yang harmonis, terutama dalam rumah tangga, lingkungan, kantor atau kerjaan, dan lingkungan sekitarnya. Jadi hendaknya kita bersahabat, menjalin hubungan dengan baik. Dengan begitu orang lain akan menyukai kita, menghormati kita, menghargai kita. Maka hidup kita tidak akan sulit. Daripada kita mencari musuh, lebih baik kita mencari sahabat, teman yang mampu memberikan warna-warni kehidupan, sehingga kita bisa merasakan indahnya hidup harmonis. Kedelapan, ya, pegang teguh amanat. Jadilah orang yang amanah. Ya. Ketika kita sudah dipercaya oleh orang untuk suatu hal, baik jabatan, atau kita dititipkan barang, atau mungkin kita dipercaya untuk membimbing sesuatu, atau kita menjadi kepala rumah tangga atau menjadi leader, itu semua adalah amanat ya. Nah, ketika kita pegang teguh amanat yang orang beri kepercayaan kepada kita, maka di situ kita diberikan kepercayaan penuh bahwasanya kita ini sanggup ya untuk melakukannya ya. Karena kalau di bidang pekerjaan, posisi leader ya, pimpinan atau manajer, itu tidak semua orang mampu menguasai atau memegang posisi tersebut. Nah, disinilah kita harus bisa memegang amanah. Yakinkan kepada mereka bahwasanya kita bisa. Nah, yakinkan kepada mereka juga bahwasanya kita adalah seorang yang amanah. Ya. Baik di sini kita ketika diberikan kepercayaan amanat, misalkan ya, untuk mengurusi satu perusahaan ya, ataupun jabatan ataupun kerjaan ya, jangan sekali-kali kita coba-coba untuk mengkhianati amanat itu dengan cara korupsi atau nilep atau mengabaikan. Nah, jadi hendaknya kita pegang teguh amanat yang telah diberikan. Kemudian kesembilan, perbanyak sedekah, saling berbagi ya. Secara sudut mata, ketika kita melihat dan secara hitung-hitungan ya, kalau kita hitung-hitung secara nyata, sedekah atau memberi itu kita mengeluarkan, berarti kita kurang. Pada dasarnya bukan seperti itu ya. Ketika kita memberi, disitulah ada investasi yang kita tanamkan untuk sesuatu, baik untuk dunia ataupun akhirat. Ketika kita memberi atau sedekah pada, katakanlah untuk amal-amal, baik untuk yatim, masjid atau lain sebagainya, di situ adalah investasi untuk diri kita sendiri. Tentunya kita tidak akan rugi, Allah yang akan membalasnya. Nah, kalaupun kita sedekah kepada orang lain, sebenarnya kita adalah investasi ya, kita adalah orang yang menginvestasikan diri kita dalam persahabatan ya. Di situ orang akan respect ya,
respect kepada kita, setidaknya di sini ketika kita kelak ada kesusahan ataupun kesulitan, bisa jadi dia akan menolong atau membantu kita, atau mungkin dari perantara orang lain, dari temannya, ketika dia tidak mampu untuk membantu kita, dia bisa menghubungi temannya untuk membantu kita. Disitulah kenapa sedekah itu memang benar-benar nyata kunci kesuksesan. Nah, kemudian yang ke-10. Yang ke-10 adalah selalu mengucapkan alhamdulillah di segala aktivitas, baik yang sedang kita jalankan ataupun yang sudah kita jalankan. Karena ucapan alhamdulillah adalah bentuk rasa syukur kita bahwasanya kita dari mulai mengawali aktivitas sampai menjalankan dan akhir menjalankan, di sini kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Baik, mungkin dari saya itu saja tentang tips hidup sukses. Mudah-mudahan di sini kita bisa saling berbagi. Jika ada yang salah, mohon maaf, dan jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Syukran, jazakumullah khair, alhamdulillah, wa syukrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.